Halo semuanya, balik lagi di channel Kursus Safa. Kali ini kita akan ngejelasin tentang pecahan. Nah, ini tuh beberapa pecahan yang akan aku kasih. Ada 3 soal di sini yang sekiranya menurut aku itu bakal sangat berguna lah buat nanti kalau kita akan mengerjakan soal SKD tentang pecahan ini. Nah, di sini ada soal pertama, bisa dilihat ya semuanya. Ada 25% plus 3/2 dibagi dengan 3/16 dikurang 7/5. Di sini tuh, cara pertama yang harus dilakukan adalah jangan lupa buat nge-pause terus coba dulu untuk dikerjain ya. Nah, kita tuh harus ngelihat sebenarnya, soalnya itu berbentuk, kita mau ngebuatnya tuh dalam bentuk apa? Pecahan kah atau dalam bentuk, desimal? Di sini tuh ada persen ya, 25%. Nah, dan ada juga bentuk pecahan. Kita tuh akan merubahnya ke bentuk paling mudah. Karena berhubung di sini pecahannya itu lebih banyak ya, ada 3 bilangan yang pecahan dibanding si 25% ini, maka kita akan mengubah 25% ini menjadi bilangan pecahan, gitu. Nah, jadi pertama kita bisa nulis dulu nih, 25% itu berapa sih sebenarnya, ya kan? Nah, kita taruh 25% adalah 25/100, di mana persen itu apa ya, merepresentasikan apa ya, maksudnya persen itu adalah per 100 maksudnya, gitu. Nah, 25% kita tuh, disederhanakan untuk memudahkan kita. Ada bentuk sederhananya, yaitu kita tuh ngebagi dengan caranya tuh adalah kita bagi atas dan bawah, pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Di mana di sini kalau kita habis dibagi sampai bentuk paling kecil itu, kita rubahnya menjadi, dibagi dengan 25/25. Yang mendapatkan hasil itu adalah 1/4 gitu. Jadi 25% itu dapat hasil 1/4 ya kan. Ibarat kata 25 dibagi dengan 25 tuh 1, 100 dibagi 25 tuh 4 hasilnya. Nah, terus selanjutnya di sini kita udah dapat nih, jadi presentasi dari 25% itu adalah sama aja kayak 1/4. Kita taruhlah dia di sini 1/4 ditambah 3/2 dibagi 3/16 dikurang 7/5 ya. Kita mau coba ngilangin yang di bawahnya tadi, karena kita udah nemu ya jawabannya. Ya, terus di sini kita kerjain. Nah, dalam aturan pecahan bahwa kita harus mengerjakan bagi dan perkalian terlebih dahulu dibanding, penjumlahan dan pengurangan. Semisal tandanya itu jadi biasanya tuh, intinya kali, bagi, tambah, kurang. Semisal, ada kali dan bagi, di dalam soal gitu kan. Jadi dikerjainnya mana sih yang lebih dulu, yaitu yang paling kiri biasanya. Jadi intinya awalnya tuh sebenarnya ngerjain yang dalam kurung dulu ya. Habis itu ngerjain kali, bagi, terus tambah kurang gitu. Jadi bagi dan kali itu sebenarnya mereka sama besar ya kekuatannya, maksudnya nggak ada yang lebih dominan. Jadi semisal, oh ada kali dan bagi nih, jadi kita ngerjainnya dari yang sebelah kiri dulu, terlebih dahulu sebelum jadi nanti baru misalnya kebaginya akhir nanti baru dibagi gitu. Begitu juga ditambah dan kurang. Nah, selanjutnya di sini karena ada pembagian kan, aturan pembagian itu untuk menyelesaikannya kita harus, jadi semisal nih A per B dibagi, C per D gitu kan. Nah, tanda bagi ini akan berubah menjadi perkalian dan bilangan setelahnya itu harus tukar gitu, pembilang dan penyebutnya itu harus ditukar. Jadi A per B dikali jadi terbalik ya, D per C gitu. Nanti tinggal A kali D, B kali C. Jadi dia tinggal, dilurus maksudnya langsung ya, jadi A kali D dan B kali C. Nah, di sini berarti yang kita dalam kurung ini aja ya, biar tahu, 3/2 bagi 3/16-nya ini yang akan kita, kalikan gitu. Jadi kita akan dibolak-balik ibarat kata. Jadi 1/4 ditambah
3/2 dikali 16/3. Terus dikurang 7/5. Nah, kita bisa langsung, melakukan pembagian ya, maksudnya kalau dikali, kan 3 kali 16, terus 2 kali 3. Cuman kita pakai cara yang lebih mudah aja, ini bisa langsung kok dibagi-bagi atau kita coret-coret. Nah, ini 3 bisa dibagi dengan 3, jadi 3 coret 3, jadi hasilnya 1. Terus 2 dicoret 16, ibarat kata ini kayak dibagi gitu, jadi 16 dibagi 2 gitu kan. Maksudnya, bukan dibagi ya, cuman dicoret. Jadi, 2 berarti kan sisanya 1 ya. Jadi 16 ini 8 gitu. Ibarat kata tuh kayak kita, sederhanain dia jadinya sisa berapa sih. Jadi ini dibaginya dengan, ini dia sendiri. Jadi kayak 16, setengahnya berarti 8. Jadi 2 itu bisa setengahnya jadinya 1, ya kan. Nah, terus kita dapatlah hasil di sini ada 8, terus yang lain udah sisa 1, sini juga 1 ya. Maka kita nulisnya nanti 1/4 ditambah 8 dikurang 7/5. Ya, ini 8 bisa juga ditulis 8/1, tapi kita tulis 8 aja. Nah, nanti setelah udah dapat hasil seperti ini, kita akan mencari, eee, penyebutnya atau yang di bagian bawah ya di sini. Nah, 4 dan 5 ini kita nyarilah, dia tuh ibarat kata yang dikali-kali 4 dan 5 yang bisa dibagiin sama 4 dan 5, itu bilangan apa? Yang kita pilih adalah 20. Jadi 20 bisa membagi 4, 20 juga bisa membagi 5. Jadi kita kayak harus nyari faktornya gitu berapa. 20 dibagi 4 itu adalah 5. Nah, 5 kali 1, yaitu berarti di sini kita nulisnya adalah 5. Terus ditambah 20, jadi ini aturannya di bawah sini kita bagi ya, pokoknya kita bagi sama yang ininya dibagi, terus ke atasnya kita kali. Jadi hasil baginya kita kali. 20 dibagi 8, 20 bagi 1, dan di bawah 8 ini kan ada 1, jadi ibarat kata 20 bagi 1 tetap 20. 20 dikali dengan 8, jadi 20 dikali 8 sama dengan 160. Dikurang dengan 20 bagi 5, yaitu hasilnya 4. Jadi ini dibagi di sini, ke atasnya hasilnya kita kalikan. 20 bagi 5 itu adalah 4. 4 kali 7 sama dengan 28. Jadi kita tulis 8 di sini. Hasilnya berarti 165 kurang 28/20 sama dengan 137 ya kan, 137/20. Ininya muncul-muncul kenapa nih? Oke, 137/20. Nah, kita lihatlah di opsi yang ada, kira-kira mana sih? Cuman karena berhubung ini pecahan campuran, maka kita harus rubah lagi dia ke bentuk pecahan campuran. Intinya yang di bawahnya adalah 20. Kita lihat opsi A sampai E semuanya 20 ya bawahnya. Nah, tapi kita habis itu nyarilah 20 dikalikan dengan berapa yang mendekati dengan 137. Nanti sisanya baru kita tambahkan untuk, menutupi di atasnya itu berarti sisa dari, untuk menambah si 137 itu kan. Jadi 20 kali berapa sih yang paling mendekati? 20 kali 2 masih 40, berarti enggak. Ini harus mendekati 100 lah minimal ya. Berarti kalau dikali-kali 2 itu yang mendekati 100, berarti 120 ya. Itu adalah 6. Kalau ini masih 100 kan, ini masih 100. Masih jauh banget ke 37-nya, maka kita nyari yang ini. Jadi 20 ke 6 itu udah 120. Jadi 20 kali 6 tambah 17. Sama dengan 120 tambah 17 dapat hasilnya 137. Maka yang betul adalah E jawabannya. Jadi 6 17/20 untuk hasil di soal ini. Gitu. Nah, kita semoga bisa dipahami ya. Kita move di soal berikutnya.